Halo viewers, apa kabar? Nice to meet you again. Selama 30 menit ke depan, Healthy Life kembali akan menemani Anda untuk membahas seputar dunia kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup sehat. Pada episode kali ini, Healthy Life akan mengulas tema tentang detoksifikasi liver yang baik bagi para wanita untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Mau tahu pembahasan menariknya seperti apa? Simak terus Healthy Life, only on MNC Lifestyle. Viewers, istilah detoksifikasi seringkali lebih dikenal masyarakat modern dengan sebutan detox. Detoksifikasi sendiri merupakan suatu tindakan yang berperan sebagai toxic neutralizer dalam tubuh kita. Makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayuran amat memiliki peran besar dalam proses detoksifikasi. Perlu Anda ketahui bahwa penyerapan zat berbahaya oleh serat akan mengurangi porsi kerja dari liver ataupun hati, yang berperan penting dalam menetralisir zat berbahaya yang terlanjur masuk ke dalam tubuh. Liver itu sendiri akan mendetoksifikasi secara optimal zat berbahaya tersebut. Hanya saja, seringkali banyak orang yang mengartikan cara detox dengan konsumsi makanan berserat, minum jus, ataupun berpuasa. Namun sebetulnya, hal tersebut bukanlah metode detox yang sesungguhnya, tetapi hanya suatu upaya untuk menangkal zat berbahaya yang baru masuk ke dalam tubuh. Viewers, untuk mengulas lebih dalam mengenai bahasan detoksifikasi liver, saat ini Januari sudah berada di salah satu klinik kecantikan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia akan menemui salah seorang dokter yang memahami seputar dunia kesehatan dan kecantikan, serta penjelasan yang menarik tentang tema Healthy Life kali ini. Halo viewers, selamat tahun baru. Berjumpa lagi dalam program Healthy Life bersama saya Januari Kristi. Dan kali ini di awal tahun baru kita akan membahas mengenai detoksifikasi liver. Sekarang ini Januari sudah berada di kawasan Menteng, tepatnya di Jakarta Anti-Aging Center. Kenapa sih kita ngebahas detoksifikasi liver sekarang? Untuk tahu lebih tepat dan lengkapnya, ikuti terus Januari yuk. Masuk. Halo Dokter Widya. Halo Januari. Wah, tadi nggak macet ya, tahun baru, jadi masih... Halo viewers, nah sekarang ini Januari sudah bersama dengan Dokter Widya Murni. Nah di sini kita nanti akan membahas mengenai supaya kita bisa lebih sehat lagi di tahun 2014 ini ya. Karena kan kemarin-kemarin tuh kayaknya banyak banget pola-pola hidup kita yang masih kurang sehat nih dokter. Bisa nggak dokter kita menjelaskan, karena kita juga kaitannya dengan detoksifikasi liver. Jadi kita akan menjelaskan nanti dokter di sini apa sih sebenarnya detoksifikasi liver dan bagaimana hidup yang sehat di tahun 2014 nanti ini ya. Gimana caranya supaya kita bisa lebih sehat di tahun ini? Akibat modernisasi saat ini, banyak sekali cara-cara penyajian makanan yang kita kenal. Baik dari makanan-makanan instan, makanan cepat saji, maupun makanan-makanan yang diolah. Iya. Manusia juga cenderung memilih makanan menurut cita rasa yang disukai, Betul. bukan dari pemilihan nutrisi atau kandungannya, tetapi yang kita pilih bentuknya atau rasanya yang menarik. Jadi sebenarnya kalau diikuti perkembangan ilmu saat ini, kalau kita ingin sehat, kita kembali lagi ke makanan zaman dulu, yaitu makanan raw food. Anggap aja kita kembali ke zaman batu, di mana belum ada mesin atau alat-alat pengolahan makanan. Kita sebaiknya makan makanan fresh food. Biasa disebut dengan orang itu adalah makan makanan yang juga yang organik seperti itu. Tapi yang organik itu memang yang baiknya seperti apa tuh dok? Memang tren makanan organik sedang menjadi sedang marak di pasaran. Tetapi banyak orang tidak mengetahui apa manfaat makanan organik selain dari harganya yang lebih mahal daripada makanan yang non-organik. Makanan organik sebenarnya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, apakah pupuk maupun
herbisida, insektisida dalam perawatannya sampai buah atau sayur tersebut dipetik dan disajikan kepada konsumen. Nah, apa sih tidak baiknya insektisida atau herbisida tadi ataupun pupuk kimia? Jadi bahan-bahan kimia tersebut karena kimia sintetik, dia tidak baik oleh tubuh kita dan dia akan masuk berupa racun yang mengendap dalam tubuh kita. Disitulah kandungan dari makanan tadi atau nutrisi akan dikurangi karena adanya racun-racun yang tentunya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang ngomongin soal racun yang sudah terlanjur ya dok ya, kita kan sudah, maksudnya kayak saya sudah berumur 25 tahun, berarti selama 25 tahun ini saya sudah mungkin juga banyak racun di dalam tubuh saya nih dok. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur masuk nih dok untuk mengatasinya? Terus bagaimana cara mengenalinya nih dok ya kalau misalkan racun sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh, dan melihat perjalanan nih dari orang yang sehat menuju ke sakit, itu seperti apa dokter? Seorang yang dalam keadaan sehat sempurna itu namanya dalam keadaan wellness. Wellness berarti semua fungsi bersifat optimal. Ini kita biasanya pada usia 20 tahunan di mana kita secara tidak sengaja menganut lifestyle yang wellness. Nah, ini sebenarnya memerlukan perkembangan yang seterus-terusnya atau continuous development. Jadi untuk kita tetap mempertahankan wellness tersebut. Tapi sayangnya tidak semua orang menyadari bahwa dia perlu berpartisipasi aktif untuk menjaga kesehatannya secara sempurna. Ada orang yang dalam keadaan good di sini ya. Di sini dia sudah melakukan regular exercise, nutrisinya cukup bagus dan cukup sadar untuk menjaga kesehatan, dan juga di sini dia tidak memerlukan bantuan perawatan atau obat-obatan yang berarti. Juga orang yang dalam keadaan average, biasanya di sini orang dalam keadaan lingkungan yang comfort zone. Misalnya karena dia sering sangat aktif tetapi jarang sakit, tidak ada gejala, walaupun sebenarnya konsumsi nutrisinya itu inkonsisten. Kapan-kapan dia makan makanan sehat, kapan-kapan boleh seenak-enaknya, dan olahraganya juga kapan-kapan aja. Jadi tidak direncanakan secara rutin. Tetapi di sini dia tidak memprioritaskan tentang kesehatan. Jadi dia tidak menjaga khusus, ya seadanya aja. Viewers, mari kita lanjutkan kembali pembahasan Januari bersama Dr. Widya secara lebih dalam mengenai berbagai faktor yang dapat menyebabkan menumpuknya racun di dalam tubuh kita. Ringkasnya, dari seseorang yang dalam keadaan wellness, dia harus sadar, harus punya awareness, harus ada edukasi, dan juga pertumbuhan. Maksudnya dia tahu bahwa saya memiliki resiko penyakit tertentu, sehingga saya harus proaktif menjaganya dengan berbagai upaya. Misalkan kayak keturunan diabetes gitu ya dok ya? Kalau dia memiliki keturunan, pasti dia harus memiliki awareness yang lebih tinggi dan aktif untuk menjaga. Misalnya exercise, tidak makan makanan yang manis ya, makanan kalori tinggi. Makin tinggi awareness-nya, dia akan semakin tercegah dari penyakit yang tidak diinginkan. Tetapi begitu awareness-nya berkurang, kurang edukasi, dan kurang mau tahu, kurang peduli, dia akan jatuh ke dalam keadaan sickness tadi, mulai adanya tanda dan gejala, sehingga bisa juga mengurangi kemampuannya, dan akhirnya kalau orang itu tidak cukup aware, dia bisa jatuh dalam keadaan premature death.
Iya, mungkin kalau kebanyakan dari kita, kebanyakan mungkin masih ada di comfort zone yang average ini ya dok ya. Betul. Karena kan emang olahraga yang kurang, lalu juga nggak terlalu peduli akan kesehatan, yang penting makan makanan yang memang seadanya aja gitu ya dok ya. Nah itu bagaimana dokter kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu tadi, seperti yang saya tanyakan, seperti racun-racun yang sudah masuk ke dalam tubuh, ada nggak sih bagaimana cara mengidentifikasinya dan juga supaya terhindar gitu, mungkin cara-cara yang terbaik? Saya akan menjelaskan ini adalah gejala-gejala yang mungkin dialami oleh seseorang, sehingga kalau akumulasi racun tadi sudah terjadi, kita bisa melakukan pembersihan dengan nama liver detox. Orang-orang yang harus melakukan liver detox adalah orang-orang dalam golongan ini. Misalnya dia mudah lelah, kurang energi, mudah capek, kolesterol sering naik, mudah ada hipertensi, ya, atau sudah ada gangguan metabolisme, misalnya diabetes, atau orang-orang tertentu yang mudah alergi dan juga memiliki sistem imun yang rendah, atau juga sukar tidur pada malam hari, sering sakit kepala, sering migrain, vertigo, atau sering membutuhkan obat-obat untuk menghilangkan sakit kepala. Nah, atau juga orang-orang yang sudah memiliki penyakit, misalnya Alzheimer, autism, ADHD, psoriasis, vitiligo, lupus, ini adalah banyak penyakit autoimun. Atau ada orang juga yang tidak sembuh-sembuh dari punya jerawat, badannya berbau, atau mungkin ada bau yang kurang enak dari mulutnya atau dari pencernaannya, yang suka sakit mah, atau bahkan ada penyakit Crohn's dan penyakit GERD. Viewers, dalam dunia kedokteran, tahapan untuk membersihkan racun pada proses detoksifikasi berawal setelah zat berbahaya dalam tubuh dinetralisir oleh hati. Racun-racun tersebut akan disaring di dalam ginjal dan akan dibuang menjadi feses. Sementara itu, zat yang berguna akan masuk lagi dan disebarkan ke seluruh sel yang ada dalam tubuh manusia. Lalu pada racun yang terkandung dalam darah dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat serta udara melalui saluran pernafasan. Halo viewers, masih bersama saya Januari Kristi dan juga Dr. Widya Murni, masih mengenai detoksifikasi liver. Nah, sebelum kita jauh lagi mengenai detoksifikasi liver itu, kita pengen tahu dulu apa aja tuh dok faktor-faktornya dan bagaimana cara mengatasinya. Dari makanan-makanan yang anorganik, banyaknya racun-racun yang masuk dari dalam tubuh kita itu kebanyakan berasal dari polusi, ya, polusi udara, polusi lingkungan, ya, yang pasti tidak bisa terhindarkan dalam lingkungan kita sehari-hari. Dan tubuh kita itu sebenarnya memiliki beberapa pertahanan tubuh, yaitu hati, ginjal, saluran cerna, kulit, maupun kelenjar limfatik. Nah, semua ini termasuk dalam proses detoksifikasi dalam tubuh kita, di mana hati merupakan organ terbesar yang menjadi pusat daripada detoksifikasi itu Jadi sendiri. hati ya dok yang paling berpengaruh untuk semuanya ya. Ya, hati sebenarnya untuk mencernakan apapun makanan yang kita makan. Jadi mulai kita masuk dari mulut, ya, kita memasukkan makanan, kita akan mengunyah. Mengunyah itu kita juga sering salah, ya, kita sering makan menurut kecepatan kita masing-masing. Padahal mengunyah yang baik, dari setiap makanan kita harus kunyah minimal kurang lebih 20 kali, sehingga di situ ada enzim-enzim yang dikeluarkan dari mulut kita, dari kelenjar ludah, dan itu akan membantu pencernaan. Tetapi karena kita memakannya dengan cepat-cepat, makanan tadi langsung masuk ke dalam tenggorokan dan masuk ke dalam lambung. Makanan yang kurang dikunyah dengan baik membutuhkan proses pencernaan dari lambung yang lebih sulit. Sebenarnya disinilah makanan tadi akan mengalami proses detoksifikasi paling besar. Sebaik apapun makanan atau seburuk apapun makanan yang kita konsumsi, disinilah akan dilakukan eliminasi daripada racun-racun. Baik yang baik akan terakumulasi maupun yang buruk juga akan terakumulasi di sini. Yang kemudian sesudah dari hati dia akan masuk ke ini, ya, jadi dari hati dia akan masuk ke
kandung empedu, di mana kandung empedu ini menghasilkan suatu cairan yang akan mencernakan makanan yang kita makan, dan sisa dari sini akan keluar dalam bentuk kotoran. Nah, sisanya yang lain dalam bentuk serum, dia akan masuk kepada ginjal dan dia akan dikeluarkan bersama urin. Bagaimana dengan racun-racun yang terkonsumsi? Di sini ada endotoksin dan eksotoksin. Jadi endotoksin ini bisa dari bakteri, ya, mungkin kita makan makanan yang kurang bersih, atau juga proses-proses lain yang menyebabkan toksin, ataupun ada juga eksotoksin. Eksotoksin itu bisa saja dari bahan-bahan kimia seperti tadi yang sudah dijelaskan, atau dari obat-obatan kimia, dari pengawet makanan, atau dari kimia rumah tangga yang mungkin untuk membersihkan, mencuci piring, ya, ada bahan-bahan kimia tertentu, atau juga ada kontaminasi dari polutan dan mikroba yang masuk, jadi kuman-kuman yang mungkin tidak sengaja terkonsumsi oleh tubuh kita. Itu dok ya, kalau steak kurang matang jadi kurang sehat juga ya dok ya. Nah sekarang juga lagi tren makanan raw food. Nah apakah itu juga bagus dan sehat dok? Nah kalau untuk tren makanan raw food, tentunya makanan raw food yang terbaik adalah yang organik. Oh ya. Nah tetapi selain makanan organik, banyak juga orang makan makanan mentah, misalnya sashimi, ya. Nah sashimi itu ada dua pendapat. Ada yang bilang itu baik, tetapi ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa ikan-ikan di laut saat ini juga sedang banyak tercemar dengan merkuri. Jadi artinya tidak ada semua makanan yang baik 100%. Jadi kalau kita ingin memilih-milih makanan, kita harus paling baik mengkombinasikan semua macam makanan yang ada. Terima kasih viewers masih setia di Healthy Life. Setelah tadi Januari berbincang-bincang mengenai tentang detoksifikasi, kini ia melihat cara untuk mendetoks racun bersama Dr. Widya. Simak selengkapnya berikut ini. Nih dok, kita mau kemana nih dok? Ya, mari kita melihat dulu sajian makanan-makanan sehat yang sudah disajikan. Oh ini ya dokter ya, makanan sehatnya. Wow, ini warna-warna jusnya bagus banget, warna-warni, lalu juga ada buah-buahannya ya dok ya. Nah nih dokter, bisa dijelasin nggak sih semuanya ini apa aja nih dok? Baiklah Januari, jadi kita lihat di sini ada suatu paket nutrisi atau suplementasi untuk proses detoksifikasi hati itu sendiri. Jadi detoksifikasi hati itu kita membutuhkan nutrisi-nutrisi atau berupa vitamin-vitamin, karena namanya juga hati mau dikuras kotoran-kotorannya, kita harus memberikan nutrisi. Oh iya, ini ada apa aja nih dok? Ini ada multivitamin, ada untuk menghilangkan parasit. Tadi ya kita bilang kita punya parasit mungkin dari steak yang kita makan, siapa tahu ada cacing-cacing di hati kita, gitu ya. Nah jadi dalam proses detoksifikasi ini akan ada 6 hari, di mana 2 hari kita akan menguras isi hati kita, jadi kita akan buang-buang air ke belakang. Wow, menarik sekali ya dok. Sekarang kalau sudah bersih, apa yang harus kita lakukan? Baiknya kita makan makanan yang kaya nutrisi. Nah, makanan yang kaya nutrisi tadi sudah dikatakan adalah raw food. Raw food adalah makanan asli atau makanan alami yang berasal dari sumbernya.
Dijejali dengan beragam makanan setiap hari, cenderung dapat membuat organ hati membutuhkan nutrisi lebih, atau bisa juga dengan cara detoksifikasi. Proses ini bisa dilakukan melalui proses pemilihan makanan yang tepat, seperti makanan atau minuman berikut ini. Nah nih dok, boleh dijelasin nggak? Saya penasaran banget kalau yang ini warnanya cantik sekali, lalu yang ini juga ya warnanya sangat kelihatan bergizi banget gitu ya dok ya, kayak Sesuai baju kita banget. ya. Iya. Nah ini sebenarnya jus ini apa aja yang terkandung di dalamnya dok? Ya, di sini yang orange ini adalah campuran wortel, orange, dan kunyit. Jadi kenapa ditambahkan kunyit? Jadi mix ya dok ya? Kunyit ini bersifat anti-inflamasi. Inflamasi adalah semua proses dalam tubuh kita yang akan membawa pada sebuah penyakit. Jadi campuran ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke, nah kalau yang ini nih dokter, kalau yang saya pegang. Nah, kalau yang hijau ini campuran dari kailan, timun, dan apel Fuji. Itu fungsinya? Nah, fungsinya sama, semuanya baik untuk detoksifikasi secara alami. Jadi kalau kita makan makanan ini sehari-hari, sebenarnya kita sudah mendetoks tubuh kita secara alami setiap hari. Wow, jadi memang penting banget ya jus-jus seperti ini ya. Nah kalau yang ini juga warnanya hampir sama ya dengan yang ini. Kalau yang ini apa nih dok? Nah, jadi untuk yang hijau muda ini adalah campuran dari apel hijau, daun mint, dan ketimun. Wow. Nah, jadi memang baik sekali ya dok ya untuk kesehatan ya. Nah, Januari kita cobain yuk boleh. jus-jus ini supaya kamu bisa membuktikan betapa lezatnya rasa dari kandungan makanan-makanan yang sehat ini. Oke, kalau gitu saya pilih yang ini aja deh ya. Oke. Ini tadi kandungannya ada wortel, ada kunyit, sama orange ya. Wortel adalah sumber beta karoten yang sangat baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan mata, kulit, semua organ-organ tubuh kita. Dan ada kunyit bersifat sebagai antiinflamasi. Sementara untuk daun-daun yang hijau adalah sumber kalsium yang lebih kuat daripada susu. Jadi kalau sekarang kita masih minum susu, ada kandungan yang lebih baik daripada susu untuk mencegah pengeroposan tulang kita. Jadi tadi kailan, apel Fuji, dan juga timun. Ya. Oke. Kalau gitu kita minum dulu ya dokter, supaya bisa tahu rasanya. Wow, ini memang rasanya enak banget dokter. Aku pengen deh bagaimana sih cara buatnya jus ini supaya nanti aku juga bisa praktek ya di rumah biar bisa jaga kesehatan juga gitu. Gimana nih dok caranya? Mari saya ajarkan. Oke. Nah ini kan alatnya ada dua nih dokter. Ini bedanya apa dok? Alat ini yang pertama namanya juicer. Oh ya. Juicer kita hanya menghasilkan jus atau sari dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Sehingga dia akan memisahkan ampas dan cairannya. Manfaatnya kita akan bisa mengkonsumsi lebih banyak jumlah sayur dan buah yang kita inginkan. Tapi sebaiknya kita juga bisa mengkombinasikan penggunaan jadi jus yang kita minum, misalnya sehari kita minum jus pagi dan malam, siang kita akan minum dengan smoothies atau menggunakan blender, di mana kalau blender kita pasti akan menggunakan ampas daripada sayur atau buah yang kita olah tadi. Nah fungsi stroberi sendiri itu apa dok? Stroberi adalah sumber vitamin C yang kaya ya. Jadi stroberi memiliki vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk.
Oh iya. Kemudian kailan, seperti tadi sudah dikatakan, semua daun-daun hijau yang berwarna gelap akan memiliki sumber kalsium yang sangat tinggi. Jadi sumber kalsium paling tinggi itu berasal dari sayur-sayuran yang segar. Iya dokter, ini kita sudah jadi ya smoothies dan juga jusnya. Ini tadi dari kailan dan strawberry ya dok ya. Nah tadi fungsinya sudah dijelaskan sama dokter. Wow, terima kasih sekali dokter sudah menjelaskan banyak sekali mengenai detoksifikasi liver dan juga cara alami untuk Detoksifikasi mengatasinya. harian setiap hari. Wah, pastinya dengan ini kita nanti di tahun 2014 ini bisa menjadi lebih sehat dan juga pastinya lebih bisa memperbaiki hidup ya dok ya. Yang tadinya tidak sehat, terlalu banyak mengkonsumsi junk food atau makanan-makanan yang siap saji kurang sehat. Nah ini bisa menjadi obatnya secara alami. Oke, terima kasih sekali dokter sudah memberikan waktunya dan juga menginspirasi kita semua bagaimana untuk hidup lebih sehat lagi. Kalau gitu Januari Kristi dan juga dokter Widya Murni pamit undur diri, sampai bertemu di Healthy Life berikutnya, and bye-bye. Oke viewers, selesai sudah perjumpaan kita dalam Healthy Life kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk inspirasi hidup sehat Anda. Saksikan terus Healthy Life hanya di MNC Lifestyle. Dan kini saatnya kami pamit undur diri. Sampai jumpa.